Seorang pensiunan Jenderal Polisi Gadungan ditangkap setelah menipu hingga puluhan juta rupiah. Modusnya, pensiunan jenderal mengaku bisa meloloskan anak korban untuk menjadi anggota Polri. Lagi-lagi masih banyak yang ingin mengambil jalan pintas untuk meraih cita-citanya. Percaya dengan seseorang yang mengaku sebagai seorang pensiunan polisi Jenderal Bintang 2, seorang ayah yang berdomisili di Kecamatan Solear, Kabupaten Tanggerang, Banten rela merogoh koceknya hingga puluhan juta rupiah agar anaknya dapat diterima sebagai anggota polisi dengan lancar tanpa hambatan. Korban percaya akan janji-janji manis demi anaknya yang bisa menjadi polisi. Akhirnya korban memberikan uang sebesar 90 juta rupiah secara bertahap dari yang diminta tersangka 300 juta. Aksi penipuan ini terbongkar setelah anak korban diketahui tidak pernah diajak pelaku untuk mendaftar polisi dan hanya dibawa ke klinik untuk cek kesehatan. Tidak hanya itu, anak korban yang melakukan pendaftaran anggota Polri secara mandiri ternyata ditolak lantaran usianya sudah melebihi batas yang ditentukan. Kesal dan marah, akhirnya korban melapor ke Polsek Cisoka. Unit Reskrim Polsek Cisoka dan Polsek Mau menggerebek tempat persembunyian pensiunan polisi Gadungan ini di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tanggerang, Banten. Meski sebelumnya sempat menolak, namun DS, pria berusia 60 tahun ini, akhirnya pasrah saat dibawa polisi ke Polsek Cisoka untuk menjalani pemeriksaan. Dari tangan pelaku, polisi menyita topi polisi yang biasa digunakan perwira tinggi atau jenderal polisi dan sebuah jaket dengan gambar bintang 4. Mengaku berpangkat pensiunan jenderal dan bisa meluluskan anak korban menjadi anggota Polri dengan syarat menyiapkan sejumlah dana uang tunai senilai 300 juta rupiah. Kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Cisoka. Pelaku bakal dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polresta Banyuwangi menyita 3,8 miliar rupiah uang palsu dari 5 anggota sindikat pemalsu uang. Kawanan ini sudah 10 bulan terakhir memproduksi uang palsu dengan peralatan sederhana di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan 100.000 senilai 3,8 miliar rupiah ini terbongkar setelah kelima pelakunya ditangkap di kawasan res area Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil pengembangan, jajaran Polres Banyuwangi dan Direskrimum Polda Jawa Timur mengungkap proses pembuatan uang palsu yang dilakukan di wilayah Bojonegoro. Dalam 10 bulan terakhir, uang palsu berkualitas bagus ini dibuat dengan peralatan sederhana. Secara kasat mata, uang palsu ini mirip dengan aslinya, tetapi saat diraba tidak terasa ada ciri uang asli seperti watermark. Karena ini nanti kita berkoordinasi dengan Polres setempat yang sudah dibuat diedarkan itu untuk juga membantu mengembangkan. Karena ini cukup meresahkan masyarakat dan ini rata-rata diedarkan pada saat malam hari. Khususnya kepada masyarakat yang awam. Para pelaku menawarkan uang palsu ini dengan sistem 1 lembar uang asli ditukar dengan 3 lembar uang palsu. Setelah menangkap 5 orang, polisi menyita uang palsu senilai 3,8 miliar rupiah, peralatan dan bahan pembuatannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Buat warga Bandung, Jawa Barat, sudah tahu belum kalau supermarket dan juga pusat perbelanjaan di Kota Bandung menerapkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat masuk. Nah, pastikan kalian semua sudah divaksin dan jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi dari rumah agar tidak timbul antrian di pintu masuk.
Pasca 2 minggu menjalani uji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi, kini ratusan supermarket dan juga mal di Bandung telah menerapkan syarat check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Ada 78 supermarket, 23 mal, dan 1 pasar tradisional yang sudah menerapkan persyaratan ini. Namun untuk minimarket masih belum diwajibkan memberlakukan aturan ini. Aplikasi Peduli Lindungi digunakan pemerintah setempat untuk membatasi mobilitas warga, serta mengantisipasi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 berkeliaran ke tempat umum. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi Peduli Lindungi di Pasar Rakyat di Kota Bandung, kita akan menuju Pasar Balubur Town Square dengan rekan Desi Juliani. Selamat siang, Desi. Bagaimana penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional di sana? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Untuk penerapan aplikasi Peduli Lindungi di Pasar Balubur Town Square ini tentunya mendapatkan apresiasi tidak hanya dari pedagang tapi juga dari pembeli, karena tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pembeli. Mereka menyatakan bahwa mereka merasa nyaman dalam berbelanja karena semuanya sudah difilter seperti itu, Wilson dan pemirsa, di aplikasi Peduli Lindungi. Seperti apa contohnya? Di aplikasi Peduli Lindungi kan tertera ya status vaksinasi, kemudian yang paling penting adalah jumlah pengunjung yang berkunjung ke tempat itu ada berapa banyak. Tapi sebelum memindai QR Code di aplikasi Peduli Lindungi, tentu ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dipatuhi untuk pembeli ya. Selain mencuci tangan, tentu saja harus cek suhu terlebih dahulu. Oke, 35,9 ya suhu saya, dan tentunya adalah scan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kita coba ya. Pemirsa, apakah bisa? Wah, ternyata nggak bisa. Wah, nah, kalau ada menemukan kendala seperti ini, pemirsa, apa antisipasi dari pihak pengelola? Kita langsung berbincang bersama ada Pak Tapsel Sitohang, pengelola dari Pasar Balubur. Selamat siang, Pak Tapsel. Siang, Bu. Siang. Pak, tadi kan saya coba nih memindai QR Code, tapi ternyata gagal, Pak. Nah, ini antisipasi dari pengelola pasar jika ada kegagalan untuk scan QR Code seperti apa, Pak Tapsel? Ya, biasanya pasti kita bantu, Bu ya. Kita bantu, kita cek. Bisa juga dari memang nggak punya kuota, bisa. Kalau memang kotanya ada tapi nggak bisa juga, bisa kita minta bukti vaksin, ada kartunya kan ada, atau sertifikat vaksinnya, atau juga kita bantu, atau nggak bawa bisa kita bantu juga, minta KTP-nya kan ada nomor NIK-nya, kita bantu juga masukin nomor NIK-nya, nanti ketahuan divaksin atau belumnya, Bu, begitu. Jadi kalaupun tidak membawa handphone, kan biasanya kalau ke pasar nggak bawa handphone ya Pak Tapsel ya, nah itu gimana, bawa bukti fisik saja seperti itu? Kita sarankan sih, Bu, bawa bukti fisik aja, kan ada sertifikat vaksin. Oke, dan itu jangan lupa ya, kemana-mana harus bawa sertifikat vaksin. Lalu kemudian pemantauan protokol kesehatannya di pasar seperti apa, Pak Tapsel? Ya, protokol kesehatannya sebelum masuk ke Pasar Balubur itu, yang jelas harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, habis itu cek suhu. Tadi ada barcode juga, jadi urutannya, terus pakai masker juga jangan lupa gitu. Nah, untuk capaian vaksinasi seperti apa, Pak, untuk pedagang ya, untuk pedagang khususnya di Pasar Balubur ini, Pak Tapsel? Di kita sih sampai saat ini sudah lebih dari 85%. Adapun sisanya itu karena komorbid, Bu. Jadi memang ada yang komorbid ya sisanya. Tapi kalau memang karena komorbid ini paling dia membawa surat dari dokter yang bahwa belum bisa divaksin gitu. Masih berada di PPKM level 3, Pak, Kota Bandungnya. Pembatasan apa saja yang dilakukan oleh pengelola pasar selain ada aturan-aturan juga yang harus dipatuhi dari pemerintah, Pak Tapsel? Makasih. Kalau dari kita masih ada aturannya, jam operasionalnya dari jam 5 subuh ya sampai jam 3 sore. Untuk batasan pengunjung masih kita batasi maksimal 50%, Mbak. Baik, terima kasih Pak Tapsel atas informasinya. Sehat selalu Pak Tapsel, selamat bertugas kembali ya. Nah, itu dia tadi pemirsa, memang untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini tidak bisa ditebak ya. Kadang-kadang kita menemukan kendala, dan tentunya untuk mengantisipasi kendala itu jangan lupa dibawa bukti vaksinnya, dan juga KTP juga jangan dibawa. Ini contohnya nih, saya ternyata ya sudah bisa check-in pemirsa ya. Di sini tertulis ada aktivitas dalam ruangannya 139 orang dari 10.000 pengunjung. Kita check-in. Wilson. Wow, terima kasih Desi Juliani dari Pasar Balubur, Bandung, Jawa Barat sudah melaporkan. Terima kasih, selamat bertugas kembali.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrim di Semarang, Jawa Tengah. Wapres optimistis akhirnya tahun mendatang Jawa Tengah mampu menuntaskan kemiskinan ekstrim. Salah satu rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden di Jawa Tengah adalah membahas terkait kemiskinan ekstrim. Untuk itu, Wapres memimpin langsung rapat penanganan kemiskinan ekstrim bersama dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan juga jajaran Bupati dan Wali Kota. Dalam rapat, Wapres optimistis penanggulangan kemiskinan ekstrim di 5 kabupaten di Jawa Tengah akan teratasi di penghujung tahun 2021. Untuk itu, Wapres memerintahkan seluruh kepala daerah fokus pada penyaluran bantuan hingga ke tangan warga yang berhak menerima. Jadi kalau dari segi anggaran sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu adalah supaya sampai tepat sasaran kepada yang menerimanya. Nah, ini kalau masalah data ini menjadi penting. Tetapi untuk tahun 2021 mungkin yang harus kita lakukan apa yang ada dulu. Untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-7, Partai Perindo memberikan bantuan paket sembako untuk petugas pemakaman di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Apresiasi ini layak diberikan, mengingat besarnya resiko yang mereka hadapi saat mengebumikan jenazah pasien positif COVID-19. Salah satu pahlawan yang turut berjasa dalam menghadapi COVID-19 adalah petugas pemakaman. Setiap hari mereka harus bertaruh nyawa mengebumikan jenazah pasien suspek atau positif COVID-19. Untuk mengapresiasi kerja para petugas pemakaman, Partai Perindo memberikan paket sembako di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Partai Perindo ke-7. Petugas-petugas inilah yang mengambil alih dan fungsinya sebagai penggali makam. Nah, kita harus appreciate bagaimana mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik terhadap masyarakat yang sudah mendahului atau meninggal dunia. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Partai Perindo. Bantuannya sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kedepannya Perindo bisa lebih jaya, sukses. Perjuangan melawan COVID-19 belum usai. Untuk itu Partai Perindo berkomitmen untuk selalu membantu masyarakat yang terdampak pandemi sekaligus memerangi wabah corona dengan selalu disiplin menjalani protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Dari Jakarta, Rian Rahman, Didit Octavian, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun terjebak di dalam sumur selama 2 hari. Seperti apa evakuasinya? Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.